Kemudian di antaranya tiga, puasa ibadah khusus buat Allah. Bagi Allah. Ini dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya itu adalah untukku. Itu untukku. Dan aku yang akan membalasnya. Taib, di sini ada khilaf di kalangan para ulama panjang tentang makna illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Sungguhnya itu adalah untukku. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutnya kalau tidak salah 9 pendapat tentang apa maknanya puasa spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan 9 pendapat dan pendapat yang kuat ada 2 ya. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf tentang maksudnya. Tapi pendapat yang kuat ada 2, di antaranya bahwasanya kenapa Allah menamakan puasa adalah ibadah spesial buat Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa tidak dimasuki oleh riya. Oleh riya. Kecuali dari sisi penglihatan, kecuali dia mengabarkan, ya. Semua ibadah yang lain kelihatan. Salat ada bentuknya, umroh ada pakai baju umroh, haji ada pakai kain ihram, ya. Sedekah ada memberi, ya. Semua ya. Zikir ada apa namanya, mulut berbicara, baca Quran ada Quran yang dibaca, ya. Semua ibadah terlihat kecuali puasa. Puasa enggak kelihatan. Puasa dalam hati. Maka dari penglihatan orang tidak tahu kalau kita puasa kecuali kita ngomong. Riya hanya masuk dari sisi kalau kita ngomong saya sedang puasa. Ya, kalau kita bilang kita sedang puasa baru ketahuan. Makanya ikhlas bagi Allah adalah perkara yang besar. Ikhlas bagi Allah adalah perkara yang besar. Seorang berusaha menyembunyikan ibadahnya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabirun min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amalan saleh tersembunyi, maka lakukanlah. Ya, ini menunjukkan bagi Allah ibadah yang tersembunyi adalah perkara yang agung. Makanya Allah menyamakan puasa dengan khusus buatku karena tidak dimasuki oleh riya. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwasanya pahalanya tanpa batas. Ya. Sampai Allah mengatakan wa ana ajizi bihi, aku yang akan membalasnya. Kita tahu semua pahala juga Allah yang kasih, ya. Tapi ketika Allah mengatakan seakan-akan aku yang akan ngurus langsung, itu menunjukkan pahalanya spesial, tidak seperti yang lainnya, ya. Mungkin yang lain, mungkin malaikat yang jelaskan, tapi kalau untuk puasa Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberi pahala. Makanya dalam sebagai riwayat Allah menjelaskan bahwasanya setiap amalan al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu amalan dilipat gandakan 10 lipat ila sab'ami'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa lipat gandanya sangat banyak, ya. Dan Allah yang akan langsung mengurusin masalah pahalanya. Allah spesialkan menyebutnya tentang pahala puasa. Makanya di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang sabar pahalanya tanpa hisab. Ya. Pahala orang-orang sabar tanpa hisab. Dan kita tahu bahwasanya pada puasa terdapat 3 model kesabaran. Sabar. Nah, sabar ada 3 kan? Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian.
Dan ketiga sabar ini ada dalam puasa. Seorang sabar menjalankan ketaatan ketika dia berpuasa, meskipun dalam posisi lelah, capek, tetap dia baca Quran, tetap dia ibadah, ya. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ketika dia berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, kemudian dia berusaha menundukkan pandangannya, dia berusaha menjaga pendengarannya, dia menjaga lisannya. Kemudian juga bersabar karena dia lapar, dia sabar, semacam-macam, seakan-akan ada musibah mengenai dia, dia lapar, haus, dahaga, ya. Kita mungkin kalau di Indonesia enggak terlalu, tapi kalau kita bicara di Madinah musim panas puasa, apalagi zaman-zaman sekarang ini puasa musim panas sampai mungkin 45 derajat sampai 46 derajat, berat sekali. Belum panjang, ya. Bukan cuma panas, kemudian siang panjang, ya. Siang panjang luar biasa. Berat, tidak gampang berpuasa. Kalau kita bicara zaman dahulu tidak ada AC dan yang lainnya, ya. Jadi ini di antara dua tafsiran yang menunjukkan puasa adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dua tafsiran ini, bahwasanya puasa tidak dimasuki oleh riya. Yang kedua, pahalanya tanpa batas. Ada tafsiran yang lain juga dikatakan bahwasanya ibadah puasa tidak akan hilang dengan kezaliman. Artinya kalau orang berpuasa pahalanya tetap dijaga oleh Allah. Namun ini dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya dalam dalil yang sahih kalau orang mendolimi orang lain tetap dia bayar dengan puasa, ya. Seperti hadis tentang ghibah. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang merugi? Yaitu bukan tentang ghibah, tentang orang berbuat zalim, ya. Atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa orang yang merugi? Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah barang siapa yang datang pada hari kiamat bi siyamin wa shadaqatin wa salat. Dia datang dengan pahala puasa, pahala sedekah dan pahala salat. Namun dia telah mencaci maki si fulan, dia telah membunuh si fulan, telah memukul si fulan, maka pahalanya di-offer, di antaranya pahala puasa, ya. Sehingga tafsiran bahwa yang dimaksud puasa adalah ibadah khusus, tidak akan dijadikan bayaran untuk kezaliman, tidak disetujui oleh Ibnu Hajar. Saya katakan tadi ada 9 pendapat, namun yang kuat adalah 2 pendapat ini tentang puasa adalah ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala.